Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an. Saudara-saudaraku jemaah salat zuhur yang semoga sentiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian zuhur kita setiap hari Khamis mengenai sirah nabawiyah. Saudara-saudaraku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak nama. Di antara nama-namanya yang disebut oleh Ibnu Qayyim, yang pertama sekali adalah yang bergelar dengan nama Muhammad. Nama yang Allah gandingkan dengan namanya yang kita sebut dalam dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudara, arti daripada Muhammad ini sangat terpuji. Orang yang paling banyak mendapat pujian. Dalam bahasa Arab, jenis kalimatnya ini disebut dengan isim maf'ul. Kalau dalam bahasa kita ini adalah objek. Objeknya pujian. Karena banyak sifat-sifatnya yang terpuji. Yang memberikan nama ini kepada beliau adalah datuknya, Abdul Muthalib. Ketika ia baru lahir, maka datuknya begitu sangat bangga dan langsung memberikan gelar kepadanya Muhammad. Pada waktu itu di kota Makkah dan sekitarnya tidak ada yang bernama Muhammad. Sungguh Allah lah yang telah mengilhamkan kepada datuknya agar nama cucunya itu dibagi menjadi nama Muhammad. Jadi saudara-saudara, maka kita ini pun para kakek, datuk, kalau kita ini ada ilham untuk berikan nama cucu kita, baik juga kita tanya orang yang ahli, para ustadz, dan yang tahu arti bahasa Arabnya daripada nama itu. Karena belum tentu kadang-kadang kita diilhami oleh Allah. Mungkin jadi inspirasi syaitan. Jadi sehingga kita tidak tahu. Jadi cucunya lahir diberinya namanya Adwallah. Ini bagus, ini nama ini ada Allahnya. Mirip-mirip Abdullah, biar jangan terlalu banyak namanya Abdullah. Diberinya Adwallah. Setelah anak itu sekolah, ustaznya tanya, siapa yang beri nama kamu Adwallah? Datuk saya. Kirim salam sama datukmu, suruh ganti ini namanya. Nampaknya mantap bahasanya Adwallah, tapi artinya musuh Allah. Pantasan susah disuruh jadi sholat. Saudara-saudara yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nama Nabi itu adalah Ahmad, yang terkenal populer di kalangan para malaikat. Dan Nabi Isa sendiri pernah mengatakan bahwa setelah saya nanti ada seorang rasul yang datang namanya adalah Ahmad. Dalam bahasa Arab, Ahmad ini timbangan dari af'al. Jenisnya adalah isim tabdil yang paling banyak dipuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak dipuji. Juga berkaitan dengan perbuatannya yang sangat terpuji, yang tidak ada pada orang lain. Saudara-saudara, sebelum Nabi saja menjadi Rasul pada usia 35 tahun,
ketika terjadi banjir di kota Makkah, menyebabkan Ka'bah itu digenangi oleh air. Sehingga Hajarul Aswad yang kita selalu berusaha untuk menciumnya tergenang oleh air dan keluar itu Hajarul Aswad daripada dalamnya. Maka oleh tokoh-tokoh Arab sambil ingin memasukkan batu Hajarul Aswad ke dalam, sampai-sampai mereka ingin mengadakan pertumpahan darah karena saling berebut siapa yang memasukkannya, siapa yang mengangkat meletak kembali Hajarul Aswad itu ke dalam. Rasulullah baru 35 tahun belum diangkat jadi Rasul. Singkat ceritanya, terpilih Nabi orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Nabi. Kita lihat kecerdasan intelektualnya yang begitu sangat terpuji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan selendangnya, kemudian mengangkat Hajarul Aswad ke atas selendang. 4 sisi selendangnya disuruh 4 tokoh yang saling berebut untuk memasukkan Hajarul Aswad ke dalam, lalu diangkat bersama-sama oleh mereka. Setelah dekat ke lubang Hajarul Aswad itu, dimasukkan oleh tangan yang mulia, tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kita lihat bagaimana terpuji intelektualnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di satu majelis ramai. Wajah Nabi itu sangat bersinar sekali. Kalau duduk berjuta-juta orang, maka akan terlihat walaupun tidak kenal dengan Nabi dari wajah yang begitu indah. Seorang anak kecil yang baru pandai berlari-lari bangkit dari pangkuan ibunya, terus berlari ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia duduk di sana. Dibuatnya Rasulullah seperti datuknya. Rasulullah sangat sayang dengan siapapun, termasuk pada anak-anak sekalipun. Maka waktu itu belum ada pempes seperti sekarang. Maka anak itu kencing di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak itu berdiri, basah celananya. Ibunya melihat, langsung ibunya tarik anaknya dari pangkuan Nabi dengan kasar, sambil dimaki-maki itu anak, sambil diomongin kalimat-kalimat yang tidak bagus. Maka mendengar itu Nabi apa bilang? Kita lihat bagaimana terpujinya Nabi dalam ucapannya, terpujinya Nabi di dalam kesehariannya. Apa kata Nabi? Nabi bilang, "Bu, janganlah dimarahi anak ini. Karena apabila ibu marahi anak seperti ini, apabila masuk ke dalam pikirannya, nanti dia ingat sampai besarnya. Karena kalaulah baju saya ini akan dapat dicuci nanti setelah ke rumah, tetapi kalau hatinya itu masuk kalimat-kalimat ibu, sungguh sangat susah untuk menyucinya." Saudara-saudara, banyak yang terpuji ketika Aisyah melayani Nabi makan. Garamnya banyak, kebanyakan. Maka Nabi apa bilang? Nabi tidak marah. "Weh, kau letakkan air laut dalam sayur ini?" Tidak. Tapi Nabi bilang apa? "Aisyah, enak juga masakan." Aisyah pun ikut mencicipinya. "Ya Rasulullah, maafkan saya tidak sengaja." Begitu Nabi sangat banyak terpuji dalam kehidupannya. Ketika beliau dakwah ke Taif, jalan dari Makkah hampir 100 kilo dengan harapan ada di sana saudaranya untuk menerima dakwah Islamnya. Tapi apa yang terjadi? Nabi diusir, dikumpulkan anak-anak, Nabi dilempari, sehingga Nabi keluar dari kota Taif kakinya berdarah. Saudara-saudaraku, Jibril datang. "Wahai kekasih Allah, sudahkah engkau akan aku angkat gunung yang akan di Taif itu? Aku timpakan kepada mereka." Apa jawab Nabi? "Jangan. Aku berharap dari zuriat mereka akan ada nanti orang-orang yang menerima ajaranku." Cobalah kita sekarang.
Kalau seandainya kita difitnah, disakiti, ada seorang bos berpangkat, berpengaruh, punya kekuatan, datang kepada kita dalam keadaan kita terjepit seperti itu. Lalu bos itu bilang, wah, orang itu tidak punya pikiran menyakiti kamu. Biar saya bina saja itu orangnya. Baik bos, binasakan saja itu orang. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi sangat terpuji. Wajarlah gelarnya itu Ahmad, yang paling terpuji. Saudara-saudara, Ibnu Qayyim menguraikan lagi, di antara nama Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Mutawakkil, orang yang paling banyak bertawakal kepada Allah. Iman yang sempurna memberikan korelasi kepada takwa yang sempurna. Ketakwaan yang kurang sempurna itu akibat iman yang kurang sempurna juga. Kalau iman mantap, takwanya pun mantap. Kenapa ragu-ragu? Karena imannya karena masih banyak ragu-ragu. Nabi tidur digantungkan pedangnya di sebuah ranting kayu. Lalu Daksur datang, dilihatnya Nabi tidur, diambilnya itu pedang. Lalu diancamnya Nabi, ya Muhammad, siapa yang menghalangimu dari pedang ini? Nabi yang imannya kuat, tawakalnya kuat, tidak ada ragu. Allah dengan akumulasi kekuatan iman dan tawakalnya, jatuh itu pedang. Jatuh pedang, saudara-saudara. Ini Nabi Al-Mutawakkil. Tawakal kepada Allah. Dan tawakal ini tidak akan datang kecuali iman juga adalah mantap. Dan bahkan lebih lagi dari itu, dikatakan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya seekor burung, maka Allah akan bagi rezekinya. Burung itu kita lihat pagi dengan perut kosong, petang dia balik dengan perut yang penuh. Orang yang tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kecukupan Allah bagi kepada orang yang bertawakal. Saudara-saudara, tawakal bukan artinya pasrah tanpa usaha. Ya udahlah, tawakal sajalah, enggak payah usaha. Bukan itu tawakal. Tawakal itu ba'dal ikhtiar, setelah usaha. Itu yang disebut dengan tawakal. At-tawakkalu ba'dal ikhtiar. Saudara-saudara, selanjutnya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Mahi. Al-Mahi artinya yang menghapuskan. Dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhapuslah segala kekafiran. Minggu lepas kita sudah uraikan bahwa kota Makkah pada waktu lahirnya Nabi sampai diangkat menjadi rasul penuh dengan orang-orang kafir. Sampai Nabi hijrah ke Madinah penuh dengan kekufuran. Kita lihat pada tahun ke-8 hijrah terjadi Fathu Makkah. Minggu lepas kita sudah bahas asbab daripada sejarah besar Fathu Makkah, berimannya seluruh penduduk Makkah. Saudara-saudara, maka disebutlah Nabi itu Al-Mahi. Saudara-saudara, ada beberapa nama lagi. Sebetulnya banyak nama yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. InsyaAllah kita akan lanjut nanti pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.